Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabat cinta Quran, berkahnya sahur dan sahur yang semoga makin berkah. Pada kesempatan hari ini kita sudah ada di bulan yang penuh dengan kemuliaan yaitu bulan Ramadan. Dan salah satu amal yang bisa kita lakukan untuk menjadikan bulan ini semakin bertambah semarak dan bertambah berkah adalah menguatkan pondasi rumah tangga kita. Bulan Ramadan, bulan di mana kita dengan pasangan harusnya bisa semakin giat beribadah, semakin dekat dengan Allah dan semakin menambah hubungan di antara suami dengan istri sehingga bertambahlah berkah. Berkah Ramadan, berkah juga dalam pernikahan. Tapi rumah tangga, seperti namanya rumah tangga, maka rumah itu di bawahnya pasti ada pondasinya. Pasti ada asas yang menjadi tegak berdirinya bangunan rumah tangga. Pondasi yang kemudian dia menjadi sebuah pijakan untuk suami dengan istri, kita dengan pasangan bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan bisa merasakan kebahagiaan bersama. Rumah tangga tanpa pondasi sebagaimana rumah lainnya, pasti akan mudah ambruk, mudah rubuh. Dia terkena gempa yang tidak usah besar, guncangan yang tidak usah terlalu besar, pasti akan ambruk. Maka rumah tangga, pernikahan, keluarga harus ada pondasi yang menjadikan kemudian kita dengan pasangan, juga nanti dengan anak-anak bisa hidup bersama dengan penuh keyakinan dan kokoh di dalamnya. Apa pondasi rumah tangga di dalam Islam? Apakah cinta? Mungkin karena ada banyak orang yang menikah dengan alasan karena cinta, karena sayang, ada chemistry di antara mereka, ada kemudian kecocokan di antara mereka. Tapi sebetulnya yang paling kuat yang bisa menyatukan hati kita dengan pasangan, juga menyatukan hati orang tua dengan anak-anak, dan menjadi pondasi yang kokoh untuk kita semua adalah menikah di jalan Allah, menikah karena Allah, menikah karena dorongan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena iman ini menjadi landasan kehidupan. Iman juga menjadi tuntunan dalam berpikir. Dan iman juga menjadi cara kita memandang setiap masalah, persoalan, dan berbagai macam hal dalam kehidupan kita, termasuk dalam rumah tangga. Seorang laki-laki yang ingin rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kebahagiaan, maka tentu tidak akan menjadikan sekedar kecantikan untuk kriteria calon istri dan calon ibu untuk anak-anaknya. Begitu pula seorang wanita yang ingin rumah tangganya kemudian berjalan dengan langgeng, penuh dengan keberkahan, yang ingin anak-anak tumbuh di bawah asuhan seorang ayah yang bertanggung jawab, maka tentu tidak akan menjadikan ketampanan misalnya, atau kemapanan dalam masalah harta sebagai pijakan yang paling utama di dalam membangun rumah tangga. Mengapa? Karena semua itu akan cepat dengan berlalu. Yang bersifat fisik, bersifat materi, itu semua adalah fana. Al-Quran sudah mengingatkan bahwa apa yang kita nikmati dalam hidup ini pasti akan berakhir cepat atau lambat, termasuk pasangan kita. Dia pun akan berlalu, dia pun akan pudar. Kecantikan, ketampanan, kekayaan bisa pudar. Tetapi kalau seorang laki-laki, seorang wanita, ketika menikah, dilandasi dengan dorongan bahwa rumah tangga ini ingin dibangun, mendatangkan mardotillah. Nanti ketika saya menikah, saya punya seorang suami, kata seorang perempuan, yang dia siap bertanggung jawab dalam masalah nafkahnya. Dia juga bertanggung jawab mendidik saya sebagai seorang makmum dalam keluarganya. Dan dia juga bisa menjadi pendidik untuk anak-anak yang lahir di rahim saya. Maka pastinya akan dia cari seorang laki-laki yang punya sudut pandang hidup yang benar. Dia akan mencari seorang laki-laki yang siap memimpin rumah tangga ini ke jalan yang benar. Begitu pula seorang suami, seorang laki-laki yang mengharapkan rumah tangganya rumah tangga yang tenang. Dia bisa mendapatkan pasangan, seorang istri yang bisa menyejukkan matanya, yang juga ternyata bisa menjadi pendidik yang terbaik dan utama untuk anak-anaknya, dan menjadi seorang yang memberikan support
di dalam setiap persoalan kehidupan, maka dia akan mencari seorang istri yang tentu memiliki kekuatan iman dan memahami bahwa rumah tangga yang dibangun bukan sekedar untuk mencari kepuasan materi, kenikmatan duniawi, tapi ingin mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi lagi, yaitu adalah mardotillah. Teman-teman sekalian, sahabat cinta Quran dimanapun berada, yang menikmati berkahnya sahur dan sahur makin berkah, maka sekarang kuatkan pondasi rumah tangga kita. Kuatkan iman kita kepada Allah, yakinkan bahwa kita menikah dengan orang yang hari ini menjadi pasangan kita, semua adalah lillah, adalah semua karena Allah. Bahwa nanti ketika ada persoalan dalam rumah tangga, semua pun dihadapi dengan penuh keyakinan Allah Maha memberi pertolongan. Seorang suami yang dia bersandarkan dan berlandaskan kepada imannya pada Allah, maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia akan yakin bahwa Allah membuka rizki yang halal. Dia tidak akan tergoda ketika dibuka pintu-pintu rizki yang haram, yang syubhat, walaupun nilainya barangkali menggoda, tapi dia yakin bahwasanya Allah tidak akan ridho. Dia ingat dengan pesan junjungannya Nabi Muhammad SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fanaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih layak untuk membakar daging tersebut. Maka dia tidak rela mengumpankan dirinya, mengumpankan istrinya, mengumpankan anak-anaknya menuju nerakanya Allah. Karena seorang ayah, seorang laki-laki yang melandaskan hidupnya kepada iman dan melandaskan pernikahannya kepada iman, dia ingat dengan firman Tuhannya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dia inginkan bahwa istri dan anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang saleh-salihah, menjadi kemudian qurrata ayun, golongan yang sejuk dipandang, yang mereka terbebas dari murka Allah, terbebas dari azabnya Allah, dan berharap kelak bisa berkumpul kembali di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula seorang istri, seorang muslimah yang dia melandaskan pernikahannya itu karena Allah, maka dia tidak akan terpukau, tidak akan mudah terpesona, tidak akan mudah kagum dan silau dengan kemudian gemerlap materi yang ada pada seorang laki-laki. Yang akan dia lihat apakah laki-laki ini punya hati, apakah laki-laki ini kemudian punya pandangan hidup dan punya tuntunan hidup yang benar. Yaitu adalah semua ditujukan, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buat seorang muslimah, terutama karena ketika seorang muslimah dia menikah, dia sudah betul-betul ada dalam kehidupan yang terpisah dengan orang tuanya, hanya suaminya yang kemudian menjadi sandaran dalam hidupnya. Kalau sekiranya seorang muslimah, dia berpikir bahwa maka dia harus mencari seorang suami yang beriman, karena dia tahu laki-laki yang beriman ketika Allah melapangkan rizki, maka dia pun akan dilapangkan nafkahnya. Dan ketika Allah sedang memberikan ujian, maka laki-laki yang beriman, dia tidak akan mempersulit hidup istrinya. Dia tidak akan menzolimi istrinya. Seorang wanita yang dia ingin rumah tangganya bahagia, dia akan cari laki-laki yang beriman. Karena seorang laki-laki yang beriman, ketika dia marah kepada istrinya, tidak akan melakukan tindakan yang kemudian bisa membahayakan diri seorang istri dan juga melukai batinnya. Begitu pula, seorang muslimah yang mengharapkan rumah tangga yang penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan cari laki-laki yang beriman, laki-laki yang kemudian senantiasa berpegang teguh dengan syariat Allah, dengan agama Allah, karena dia ingin bahwa laki-laki ini bisa menjadi seorang pendidik, contoh, bisa menjadi role model dan pelindung untuk anak-anaknya kelak. Dia akan bertanggung jawab. Bukan hanya memberikan nafkah yang halal, tapi juga hadir sebagai seorang pendidik untuk anak-anaknya. Memberikan perlindungan untuk anak-anaknya dan menjadi contoh teladan untuk anak-anaknya. Ini rumah tangga. Rumah yang di bawahnya harus ada pondasi yang kuat, pondasi yang kokoh. Dan itu bukanlah sesuatu yang bersifat materi duniawi. Bukan semata-mata kuatul madiyah, kekuatan materi. Tapi yang akan menjadi pondasi yang demikian kokoh, yang tidak akan mudah guncang, bahkan akan terus bertahan, walaupun rumah tangga
pasti dan sunatullahnya akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian yang datang dari Allah. Tapi kalau pondasinya kuat, maka suami istri, orang tua bersama anak-anaknya akan senantiasa tenang, penuh dengan kesabaran dan kesyukuran. Karena mereka punya satu sifat orang mukmin, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cinta Quran yang mudah-mudahan mendapat berkahnya sahur dan sahur makin berkah. Berapa banyak rumah tangga yang secara materi mereka mendapatkan kehidupan yang berlimpah. Berapa banyak rumah tangga yang pasangannya orang-orang yang memiliki kedudukan, status sosial yang luar biasa, tapi berakhir dengan kehidupan yang penuh dengan air mata. Atau rumah tangganya masih berjalan, tapi air mata terus habis mengucur, mengalir di antara mereka karena kehidupan yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Itulah makanya dalam rumah tangga ini ada pondasi yang harus dimiliki dan dikuatkan oleh setiap pasangan suami istri yang beriman kepada Allah. Itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki, dia akan ingat bahwa istrinya itu ada di bawah tanggung jawab dia. Nabi mengatakan ar-rajulu ra'in. Seorang laki-laki, seorang suami adalah penggembala di tengah keluarganya. Wa huwa mas'ulun, dan dia bertanggung jawab tentang apa yang dia urus, yang dia gembalakan itu istri dan anak-anaknya. Wal mar'atu, dan seorang wanita pun kata Nabi ra'iyatun, dia juga seorang pengembala di tengah-tengah keluarganya, harta suaminya dan rumah suaminya, dan dia pun akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang laki-laki yang beriman, seorang istri yang beriman, yang rumah tangganya dilandaskan kepada keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang rumah tangganya ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah, yang rumah tangganya ditujukan menjadi ladang pahala, yang rumah tangganya tidak ingin justru bergelimang dengan dosa, dengan kemungkaran, dengan kemaksiatan. Mereka akan menjaga keyakinan pada Allah. Setiap langkah, setiap ucapan di antara mereka berdua, di antara suami dengan istri, akan ditata dan diatur agar tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Malah mereka akan berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami dengan istri, Masya Allah, yang sama-sama yakin dan mengharapkan ridho Allah, akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Akan berlomba-lomba untuk menunjukkan kehadapan Allah siapa di antara mereka yang paling luhur cintanya, yang paling besar cintanya. Karena Nabi mengatakan tidaklah dua orang saling mencintai, melainkan yang paling afdol, kata Nabi, yang paling utama, yang paling unggul di hadapan Allah adalah yang paling cinta kepada saudaranya. Betapa indahnya kalau rumah tangga kita, rumah tangga yang dilandasi dengan iman. Para suami, Anda sebagai seorang qawam, seorang pemimpin dalam rumah tangga, seseorang yang punya tanggung jawab besar dalam rumah tangga, maka letakkan di dalam kehidupan Anda iman sebagai guidance, iman sebagai petunjuk, tuntunan ya dalam kehidupan, tuntunan dalam berpikir. Maka senantiasa mengacu kepada ridho Allah. Apakah Allah ridho ataukah tidak dengan ucapan, perbuatan, dengan nafkah yang saya berikan kepada istri dan anak-anak saya. Begitu pula seorang istri pun, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk kemudian mendapatkan ridho Allah. Karena dia ingin rumah tangganya, rumah tangga yang senantiasa bertaburan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya akan menjadikan rumah itu sebagai tempat penuh dengan ibadah. Akan menjadikan rumahnya sebagai tempat taman-taman bacaan Al-Quran. Rumah akan dijadikan sebagai musola yang tegakkan sholat di dalamnya. Sholat-sholat sunnah ditegakkan di dalamnya. Buat yang muslimah istri dengan anak-anak perempuannya menegakkan sholat fardu di rumahnya. Dan menjadikan rumah sebagai madrasah, tempat pendidikan bersama. Suami dengan istri, juga dengan anak-anak. Kemudian menempa diri untuk senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah dengan keyakinan bahwa rumah tangga ini harus menjadi kebaikan. Sahabat cinta Quran, di berkahnya sahur dan mudah-mudahan sahur kita juga semakin berkah di bulan yang penuh dengan keberkahan, juga bulan yang orang-orang beriman menjalankan ibadah saum. Mari kita kokohkan iman kita dan kita kemudian lakukan evaluasi terhadap perjalanan rumah tangga kita.
Apakah iman ini sudah betul-betul dijadikan pondasi dalam kehidupan? Ketika ada persoalan, kepada siapa kita mengadu? Kepada orang tua, orang lain, atau kepada Allah? Ketika mendapatkan nikmatan, siapa yang pertama kali kita ingat? Allah atau yang lain? Suami istri yang senantiasa menjadikan iman pondasi dalam rumah tangganya, maka senantiasa Allah dijadikan prioritas dalam hidup mereka. Kemudian menjadikan aturan Allah sebagai acuan di dalam kehidupan mereka, halal atau haram. Mereka tidak peduli dengan pandangan orang-orang, yang mereka pedulikan hanya satu, apakah Allah ridho dengan yang mereka kerjakan ataukah tidak. Dan mereka tidak peduli dengan kehidupan orang lain, karena mereka ingin fokus untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga seperti inilah yang akan kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala, dunia dan akhirat, dan juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan dikumpulkanlah nanti suami, istri, dan juga zuriyah, anak keturunan yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa indahnya bila rumah tangga kita dilandasi dengan keimanan, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan, dan kita juga tahu apa makna bahagia yang sesungguhnya, dan kita juga tahu acuan hidup kita yang sebenarnya, yaitu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan ridho dan berkah ini, sahabat Cinta Quran senantiasa diberikan semangat beribadah, menata rumah tangga dengan landasan keimanan. Dan jangan lupa, di bulan ini, bulan yang penuh dengan kebaikan, diantaranya juga dianjurkan memperbanyak sedekah. Ayo, kita hidupkan dengan infak sedekah untuk program Syiar Quran Project yang bisa nanti teman-teman lihat di deskripsi di bawah ini, agar semakin menambah keberkahan dan menambah pahala untuk kita di bulan yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Allah ilaha illallah Washhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Indonesia menjadi titik awal permulaan dakwah ini. Loh, tadinya haram kok jadi harum? Tadinya harum kok jadi haram? Bingung! Sepanjang 2023, 130.055 orang telah mengikuti kajian keislaman. 130.000 orang telah terbebas dari buta aksara Quran. 206.725 kali bimbingan bersama Cinta Quran Call. 118.603.364 tayangan Cinta Quran TV telah menginspirasi, serta 12.805 mustahik terbantu oleh zakat 100%. 136.685 orang menerima bantuan kemanusiaan dari donation. 5.685 layanan kesehatan tersalurkan melalui Rumah Singgah Al-Fatih, dan 16.237 orang menerima manfaat dari Amazing Kurban. Tak hanya itu, penduduk dunia lainnya juga turut merasakan manfaat dari syiar Quran ini. Syiar dakwah ini dapat meluas karena dukunganmu. Annyeonghaseyo, nama saya Hanzahlah dari Korea Selatan. Hallo Leute, ich bin Haramita, ich wohne jetzt in Berlin, Deutschland. Nama saya Rina Kemala, saya tinggal di Australia. Saya Paulina dari Hong Kong. Alhamdulillah dengan program Cinta Quran Call, Belajar Al-Quran menjadi begitu mudah dan kapan. Mari berbagi lebih banyak jejak kebaikan dengan menghantar hidayah Quran ke penduduk bumi lainnya, hingga pesan cinta itu dapat menjadi penyejuk dahaga bagi saudara-saudara kita dan bekal terbaik untuk pulang dengan bahagia.